Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, Ibu Hajaratu Suntiah MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG, beserta kawan-kawan PAI 4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa via virtual dalam rangka melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Salawat beriringan salam sama tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya di sini dan rekan saya Muhammad Irfan dari kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan psikologi belajar mengenai teori belajar humanistik. Sebelum kita melangkah jauh, kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari teori belajar humanistik itu sendiri. Nah, psikologi humanistik berkembang pada 1960-an seperti gerakan kognitif dan terkenal di Amerika sebagai kekuatan ketiga setelah pendekatan psikoanalisis dan behaviorisme. Pemikiran utama humanistik menitik beratkan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, menitik beratkan kepada individu, terutama masalah pilihan pribadi seperti keinginan yang bebas, kreativitas, dan spontanitas. Yang kedua, menekankan kepada pengalaman yang disadari. Yang ketiga, menitik beratkan pada apa saja yang berkaitan dengan keseluruhan sifat dasar manusia. Nah, Abraham Maslow adalah bapak spiritual psikologi humanistik. Dia mulai sebagai ahli behaviorisme yang sangat antusias, namun kemudian dia kecewa karena terbatasnya pendekatan tersebut. Maslow terinspirasi dari dua orang yang sangat dikenalnya. Keduanya adalah gurunya. Lalu kemudian dia melakukan penelitian dengan meneliti orang-orang terkemuka. Hasil penelitian ini akhirnya memunculkan teori aktualisasi diri, yaitu teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik yang pertama yaitu teori humanistik menurut Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui oleh semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Nah, dari beberapa pandangan di atas, pada dasarnya teori belajar humanistik adalah sebuah teori belajar yang memusatkan pada dengan membawa tujuan yaitu memanusiakan manusia. Artinya, pembelajaran hendaknya dipusatkan pada pribadi seseorang atau siswa. Teori ini menekankan pada pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Teori humanistik muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya
yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari teori belajar humanistik. Tujuan pembelajaran humanistik ini memiliki tujuan yang sangat jelas, yakni bertujuan menjadikan seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya, mampu memahami diri sendiri, dan mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri teori belajar humanistik. Ada beberapa ciri teori belajar humanistik, yaitu yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Irfan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama ada namanya setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan pada dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Lalu selanjutnya ada manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratif, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam teori. Teori belajar humanistik Cole membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling dini dalam proses belajar, seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat kejadian tersebut. Dia pun belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Yang kedua, teori belajar humanistik Honey dan Mumford. Honey dan Mumford membuat penggolongan siswa menjadi 4 macam, yaitu tipe siswa aktif, reflektor,
teoritis, dan pragmatis. Lalu yang ketiga, teori belajar humanistik Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Lalu di sini juga ada kelebihan daripada teori belajar humanistik. Yang pertama, saya tidak akan menyebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama, penekanan ada pada pembentukan kepribadian hati nurani perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Lalu kekurangannya ada juga beberapa. Di sini kekurangannya ada 6, sama seperti kelebihan tadi, ada 6 kelebihan dan kekurangan. Tapi saya di sini hanya menyebutkan 2 kekurangan dan kelebihannya saja. Yang pertama, ini kekurangannya ya. Proses belajar bisa saja mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.